Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Habib Muharram, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, dengan nomor induk mahasiswa 20.31205. Saya adalah mahasiswa peserta PLP 2 yang ditempatkan di SMA Muhammadiyah Prambanan yang beralamat di Jalan Raya Piungan Prambanan, Gatak, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan video singkat tentang hasil PLP 2 yang saya jalani di sekolah. Analisis perangkat pembelajaran. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya di SMA Muhammadiyah Prambanan itu terdapat dua kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Untuk kurikulum Merdeka itu digunakan untuk kelas 10 atau kelas 1 aliyah, sedangkan kurikulum K13 itu digunakan untuk kelas 11 dan kelas 12 atau kelas 2 dan kelas 3 aliyah. Pada PLP 2 ini saya mendapat kesempatan untuk melaksanakan praktek belajar mengajar dan diamanai di kelas 12 dan kelas 10 A dan B, yang mana saya mengampu mata pelajaran pendidikan akidah, akhlak, dan tarikh. Dengan begitu, saya diminta untuk membuat RPP untuk mengajar dengan dibimbing oleh guru pamong dalam pembuatannya. Sebelum memasuki analisis perangkat pembelajaran, perlu kita ketahui juga bahwasanya kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 itu tidak jauh berbeda. Hanya saja di kurikulum Merdeka guru dituntut untuk lebih aktif daripada siswanya. Akan tetapi kurikulum ini menuntut bahwasanya siswa yang harus aktif dalam mencari informasi sendiri. Karena guru hanya memberikan dasarnya atau landasannya saja. Dan untuk pengembangannya dikembalikan kepada diri siswa itu sendiri agar mengasah keterampilan mereka dan berkembangnya pola pikir mereka. Dengan cara mereka mencari informasi melalui berbagai media seperti internet, buku, dan lain sebagainya. Perangkat pembelajaran yang saya pelajari di SMA Muhammadiyah Prambanan yaitu menggunakan RPP. Dalam pembelajaran, guru pamong yang membimbing saya itu menggunakan metode basic learning atau PBL, yang mana pembelajaran itu didasarkan pada problem yang harus dipecahkan. Lalu terkait kesesuaian materi yang terjadi di lapangan dan yang terdapat di RPP itu bagi saya sangatlah sesuai. Dalam pengembangan perangkat, saya membuat RPP yang mana saya membuat 3 RPP untuk 2 kelas, yaitu 2 RPP untuk kelas 12 dan 1 RPP untuk kelas 10 dengan mata pelajaran akidah dan akhlak. Untuk 2 RPP kelas 12 yaitu mata pelajaran akidah akhlak, saya menjelaskan di bab pahala dan dosa. Dan untuk RPP pelajaran tarikh, yang mana saya diminta untuk menjelaskan tentang perkembangan masuknya Islam di Indonesia. Dan untuk 1 RPP kelas 10 yaitu untuk mata pelajaran akidah akhlak, saya diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana berpakaian dalam Islam, apa saja ketentuannya dan lain sebagainya. Dari ketiga RPP ini saya mengembangkan media atau perangkat pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, yang mana di setiap slide-nya itu terdapat materi yang akan saya ajarkan dan contoh atau ilustrasi dari materi tersebut. Adapun tambahan analisis itu saya akan menganalisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang bertempat di SMA Muhammadiyah Prambanan dengan materi pokok pahala dan dosa, mata pelajarannya akidah dan akhlak. Yang pertama yaitu kompetensi inti, itu terdapat 1
KI1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. KI ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI keempat yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan mengaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Adapun untuk kompetensi dasar yaitu yang pertama, meningkatkan penghayatan terhadap pahala dan dosa. Yang kedua, memiliki semangat untuk mendapatkan pahala dan menghindari perbuatan dosa. Yang ketiga yaitu menganalisis perbuatan manusia yang mendapatkan pahala dan dosa. Yang keempat yaitu menyajikan contoh perbuatan manusia yang mendapatkan pahala dan dosa. Dan di sampingnya terdapat indikator. Indikator ini adalah ada menghayati perilaku yang termasuk mendapatkan pahala dan dosa, menunjukkan sikap hati-hati dalam berperilaku, membiasakan diri melaksanakan perbuatan, dan membiasakan diri terhindar dari perbuatan dosa, menunjukkan dalil nakli tentang pahala dan dosa, menjelaskan makna pahala dan dosa, menjelaskan balasan bagi orang yang berpahala dan berdosa, mengidentifikasi perilaku yang berpahala dan berdosa, mengumpulkan contoh perbuatan manusia, dan menunjukkan perbuatan manusia yang mendapatkan pahala dan dosa. Definisinya apa gitu? Yang terbayang di otaknya itu sekarang itu bakal jelasin pahala sama dosa. Ya, untuk definisi pahala nih ya, pahala adalah ganjaran. Tahu ganjaran nggak? Pak Ganjar ini gubernur Jateng. Ini ganjaran loh. Hah? Tahu ganjaran nggak? Persamaannya ganjaran. Kan. Ganjaran apa? Kebaikan. Ganjaran. Saya akan ganjaran aja kok. Naik aku kan naik tulis. Apa? Enggak. Kalau ini artinya sama, hampir sama. Cuman kalau perkataannya baru tak cari nih, apa nih? Contoh jadi dia dipakai di mana? Dipakai di ayat berapa surat berapanya? Itu tak lagi. Kalau dapat semuanya. Allah, dia bisa. Kenapa? Posting kita apa dulu? Kenapa? Posting kenapa? Pertanyaannya berjelas. Kalau mau posting terus konsekuensinya yang berusaha apa enggak? Dapatlah kan kalian yang menyebarkan. Kalau kelihatan gitu besarnya ya. Lihat gimana? Kan di sini kan banyak yang itu sama kayak aplikasi yang itu. Itu besarnya ya kalau sekitar kalau kamu cuma katakanlah lewat siapa ya kan untuk kamu di awal terlihat. Jadi kan tidak boleh diharapkan.
Udah semua. Ya, kita lanjut ya. Sekarang masuk dosa. Kita kembali. Ada 17 kata lain dalam Al-Quran. Ada zabun, maksiat, ismun, sayyi'ah, darmun, haram, khata'. Untuk dampak yang saya rasakan dari program BLP2 ini yaitu saya memiliki manajemen waktu yang lebih baik, yang mana saya dapat mengatur waktu saya agar semua kegiatan yang saya lakukan itu dapat terlaksana. Seperti bagaimana saya harus datang ke sekolah sebelum waktu saya mengajar, dan ketika di sekolah saya harus menerapkan 5S dan lain sebagainya, serta dalam jam mengajar saya tidak bisa mengambil jam orang lain atau jam guru lain, dan saya juga tidak bisa mengundur-undur saya untuk masuk kelas. Serta saya juga bersyukur karena dengan kegiatan ini saya mempunyai pengalaman dan ilmu baru untuk mengajar di kelas. Karena di setiap sekolahan akan berbeda bagaimana kultur dalam mengajar ataupun rasa suasana mengajar di setiap sekolah akan berbeda. Dengan kegiatan ini juga saya dapat melatih kesabaran saya dalam menghadapi peserta didik yang mempunyai berbagai karakter, bukan hanya satu karakter saja yang terdapat dalam satu kelas itu, tapi berbagai karakter. Dan juga saya dapat mengukur rasa tanggung jawab saya terhadap apa yang saya buat atau saya kerjakan di dalam RPP yang menjadi acuan saya dalam praktek mengajar. Untuk deskripsi pembelajaran, yaitu pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu saya mengajar atau melaksanakan praktek mengajar di kelas 12 dan 10. Saya mengajar 2 mata pelajaran, yaitu Akidah Alaf dan Tarikh di setiap kelas dari 6 kelas, yaitu 12 IPA 1, 12 IPA 2, 12 IPS 1, dan 12 IPS 2, serta kelas 10A dan B, yang mana saya mengajar pelajaran dengan metode ceramah dan dibantu media pembelajaran yaitu PowerPoint. Dengan begitu peserta didik diarahkan untuk memberikan apa yang saya jelaskan. Setelah saya menjelaskan, saya akan melemparkan atau memberikan pertanyaan kepada mereka sebagai evaluasi apakah mereka sudah memahami materi yang saya berikan atau belum, dan akan ada sebuah problem yang saya ajukan kepada peserta didik untuk mereka selesaikan. Adapun testimoni pembelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Suci dari kelas 12 IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan. Saya di sini ingin memberikan testimonial atas pengajaran yang diberikan oleh Kak Ahmad Syafiq Muharram selama masa PLP-nya. Yang pertama, Kak Ahmad Syafiq bisa dibilang sangat sabar dalam mengajar dan terbuka untuk diskusi. Metode pengajaran yang digunakan juga menurut saya cukup efektif, PPT-nya padat dan jelas sehingga mudah dijadikan bahan pelajaran. Dalam mengajar, Kak Syafiq juga menyesuaikan dirinya dengan karakter teman-teman di kelas sehingga pengajaran tidak terasa membosankan. Sekian testimoni yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.